Halo semuanya, buat kalian yang baru nonton, welcome. Hari ini gua akan jawabin pertanyaan kalian. Sebenarnya nggak jawabin pertanyaan kalian sih, but ada pertanyaan yang gua cukup sering dapet dari video-video gua. Dan sekarang gua mau cerita ke kalian lebih dalam lagi. Oke, sambil gua nyari spot, kalian nonton dulu intro ini. Oke, jadi berdasarkan dari video-video yang gue udah upload, gue mendapat komen yang cukup baik ya, cukup responsif. Banyak teman-teman juga nanya mengenai tinggal di Amerika, tinggal di Kanada, visa, green card, segala macem. Ada satu komen yang menurut gue cukup menarik untuk gue bahas lebih dalam. Ini dari Lukia Channel. Dibilang tadinya di US pakai green card om. Aku pengen banget loh punya green card biar bisa hidup di sana. Menurut gua, untuk kalian yang mau tinggal di Amerika, kalian gak harus untuk nunggu sampai dapat green card. Yes, memang betul kalau misalnya kalian punya green card, kalian bisa stay di Amerika, kalian bisa tinggal bebas mungkin. Tapi bukan itu satu-satunya cara untuk kalian bisa tinggal di Amerika. Di video gue kali ini, gue akan kasih tau kalian 5 cara mudah untuk kalian bisa tinggal di Amerika. Oke, yang pertama, ini yang paling murah, paling gampang, cuman untung-untungan, yaitu green card lottery. Green card lottery gue udah sering ngomong, itu apa? Gue udah sering ngomong juga di video-video gue lainnya. Bagaimana cara apply-nya, kapan pembukaan pendaftarannya, dan segala macem. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu lebih lanjut, lebih detail, lebih detail, silahkan nonton di video gue, cara dapetin green card, dan segala macam. Kalau misalnya kalian apply itu gratis, itu kalian kalau misalnya dapet, kalian bisa langsung dapat green card, kalian bisa bebas tinggal gitu kan. Tapi itu emang butuh kesabaran, karena banyak banget orang yang apply setiap tahunnya, nggak cuma dari Indonesia, tapi dari seluruh penjuru dunia. Mereka yang mau tinggal di Amerika, mereka apply lottery itu, karena kan juga gratis ya. Jadi semakin gampang ya semakin banyak orang yang mau, ya kan? Jadinya juga semakin susah untuk dapetin. Tapi bukan berarti nggak bisa, bisa aja. Banyak case-case di mana yang gue dengar juga mereka dapetin green card itu dari lottery. Dan ingat, kalau misalnya kalian apply lottery, kalian punya istri, kalian punya anak, begitu juga kalian punya suami, punya anak, kalian bisa masuk anggota keluarga kalian dalam satu application kalian. Jadi kalau misalnya kalian suami istri punya anak, kalian bisa masukin, misalnya gue masukin satu application gue berdasarkan istri dan anak, buntutin. Terus istri gue bisa masukin juga application berserta gue dan anak, buntutin. Jadi chancesnya kan double. Seperti itu. Yang kedua, sponsor dari keluarga. Ini gampang, cuman requirement-nya adalah kalian harus punya keluarga yang emang udah punya green card atau punya citizen. Kalau misalnya kalian nggak punya keluarga yang punya green card citizen, ya otomatis kalian tidak bisa. Cuman, let's say kalian nggak tahu nih kalau misalnya keluarga kalian, salah satunya misalnya om kalian, itu dia punya green card. Kalau misalnya dia mau sponsorin kalian, itu kalian bisa dapetin green card. Caranya juga nggak terlalu susah, bisa apply sendiri, bisa melalui lawyer. Kadang-kadang kan orang Indo, mereka nggak bilang kan kalau misalnya mereka itu ternyata punya green card atau punya citizen. Jadinya kalau misalnya kalian punya om atau tante, gue pernah cerita juga di video gue yang lainnya, kalau misalnya lo punya omnya itu harus sponsor mama kalian atau papa kalian, karena kan itu adik, sponsor adik bisa, baru dari mama kalian ke kalian. Kalau misalnya kalian punya adik atau kakak yang punya green card atau citizen, bisa disponsorin ke kalian. Seperti itu. Yang ketiga ini cukup gampang susah. Tergantung dari umur, itu yang paling penting, umur. Terus yang kedua, tergantung dari cara pembawaan kalian, karena ini juga penting. Oke, yang ketiga itu adalah kalian datang ke Amerika dengan visa visitor. Terus kalian cari jodoh kalian selama 6 bulan. Oke. Visa visitor itu gampang banget didapat karena very common juga kan. Dan setelah kalian dapat visa visitor, itu masanya 5 tahun di paspor. Dan ketika kalian sampai di Amerika, kalian mendapatkan
waktu 6 bulan untuk kalian bisa stay di Amerika, jalan-jalan, terus kalian harus balik lagi. Nah, di masa 6 bulan tersebut, kalian pinter-pinter lah, kalian cari jodoh, cari orang yang emang citizen Amerika. Nggak harus orang bule, orang Asia banyak, orang Indo pun ada, banyak banget yang udah citizen Amerika. Dan 6 bulan itu bukan waktu yang singkat, itu waktu cukup panjang, setengah tahun. Apalagi kalian nih, untuk teman-teman yang masih muda, masih single, yang cantik-cantik nih, yang ganteng-ganteng juga, yang mungkin mau cari jodoh untuk bisa tinggal di Amerika, silahkan. Atau mungkin kalian gak harus yang umur 20-an, misalnya kalian 30-an, kalian udah sukses, kalian udah mapan, cuman kalian pengen tinggal di Amerika. Kalian datang melalui visitor visa ini, terus kalian cari jodoh selama 6 bulan. Menurut gue 6 bulan itu cukup banyak waktu untuk kalian bisa explore, kenalan, terus kalian bisa mulai dari vlogging, atau misalnya kalian punya temen di sini, kalian datang ke sini, kalian minta dicomblangin sama teman kalian, itu juga bisa. Pokoknya menurut gue itu salah satu cara yang memungkinkan untuk kalian bisa stay di Amerika. Yang keempat, ini cukup mirip sama yang tadi, yaitu kalian datang dengan visa visitor, terus kalian apply Asylum. Asylum, gue juga udah pernah cerita sedikit di video yang lainnya, yaitu negara kalian sedang mengalami kesusahan, nggak harus bencana ya, tapi kalau misalnya ada kesusahan politik apa segala macem, kalian bisa datang sebagai refugee ke Amerika dan kalian apply untuk Asylum, yaitu seperti perlindungan lah. Ini contoh yang paling common adalah kasus 98. Kasus 98 itu kerusuhan, apalagi bagi kaum Tionghoa. Mereka sangat threaten, apa ya bahasa Indonesia ya? Sangat threaten. Kehidupannya itu sangat terancam. Jadinya mereka datang ke Amerika, mereka apply Asylum, banyak yang dapat green card langsung. Untuk kejadian yang lebih recent atau yang lebih baru-baru ini, yaitu mungkin dari politik-politik kemarin, gue nggak mau terlalu dalam ya, karena ini mungkin sedikit sensitif. Cuman sempat ada kerusuhan lagi, bukan kerusuhan ya, demo ya, di November tahun 2000, beberapa tahun yang lalu, di bulan November, itu juga gubernur ya dari ras yang lain, kaum Tionghoa juga. Itu gue juga dengar ada cerita-cerita di mana orang datang ke Amerika, khususnya orang Tionghoa, mereka meminta Asylum. Jadi ketika kalian datang dengan visitor, kalian apply Asylum. Kalau misalnya kalian dapat, kalian bersyukur, ya kan? Kalian bisa dapat dan bisa stay. Kalau misalnya kalian nggak dapat pun, kasusnya di sini tuh sangat bisa di manage. Jadi kalian apply Asylum, kalau misalnya kalian nggak dapet, kalian bisa appeal. Appeal itu naik banding, terus kalian ke court. Terus kalian dapat putusan, bisa appeal lagi. Gue nggak terlalu tahu ya detailnya gimana, karena gue nggak pernah apply juga. Cuman temen-temen gue juga tahu beberapa orang yang emang dapat green card dari Asylum, dan emang mereka tuh bisa appeal terus. Appeal terus, dan ketika kalian appeal, ya udah kalian technically bisa stay di sini. Kalian bisa dapat work permit. Jadi kalian nggak harus nunggu sampai dapat green card untuk kalian bisa kerja. Kalian apply pun sambil nunggu, udah bisa appeal, sambil appeal nunggu tanggal court date-nya. Kalian bisa dapat work permit, kalian bisa kerja. Itu juga bisa. Nah, mungkin setelah kalian misalnya 2 tahun nggak bisa masih nunggu court, kalian dapat jodoh, kita nggak tahu. Akhirnya kalian menikah dengan citizen, terus kalian bisa apply green card, sponsorship, itu juga bisa, ya kan? Yang terakhir, ini yang kelima. Ini caranya juga cukup common, yaitu visa student. Nah, tapi yang cara ini cukup mahal ya, karena kan kalau visa student, kalian harus kesini, kalian harus sekolah. Kalau kalian sekolah, artinya kalian harus bayar uang sekolah, dan uang sekolah itu tidak murah, ribuan. Kalau misalnya kalian mau tahu lebih jelasnya berapa biaya uang sekolah, antara community college sama university, itu juga pada perbandingan harga. In-state tuition, out-of-state tuition, itu juga berbeda. Kalian komen di bawah, request, nanti gue akan bikin video mengenai topik tersebut. Cuman, basically, cara kalian untuk kalian bisa stay di Amerika, kalian datang sebagai student, dengan visa student, habis itu kalian sekolah, setelah kalian sekolah, kalian kerja, habis itu kalian minta disponsori oleh perusahaan kalian, terus kalian bisa apply green card, dan kalian bisa stay. Basically, kalau misalnya kalian dapat visa kerja pun, disponsorin sama company,
seperti H1B, gue juga pernah bahas mengenai H1B. Itu kalian basically udah stay di Amerika kan, kalian mau bolak-balik bebas, kalian juga earn money in the US, gajinya dan itu cukup tinggi karena kalian dapat dolar. So ya, intinya untuk kalian yang mau tinggal di Amerika, kalian nggak harus nunggu sampai dapat green card. Banyak cara untuk kalian bisa datang dan tinggal di Amerika. Begitu juga dengan Kanada. Jadi jangan putus asa kalau misalnya kalian belum dapet. Dan itu aja video gue kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe. Instagram gue juga di follow kalau misalnya kalian mau. Gue juga punya TikTok. Semuanya sama. Username-nya atau handle-nya T Lukman. And I'll see you next time. Bye guys.